Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kalian pasti penasaran bagaimana buku yang berjudul Soekarno versus Nasir ini menceritakan sosialisasi politik Muhammad Nasir. Bagi sebagian kalian yang ngefans dengan beliau pasti nunggu-nunggu kan? Dan buat kalian yang belum tahu siapa tokoh luar biasa satu ini, yuk dengerin podcast ini sampai selesai. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kawan-kawan, di bab kedua dalam buku ini dibahas bagaimana sosialisasi politik Muhammad Nasir. Sosialisasi politik Muhammad Nasir dijelaskan melalui 3 poin penting, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak Nasir dan lingkungan sosialnya di Minangkabau. Kedua, dijelaskan bagaimana Nasir saat di Bandung. Dan yang ketiga, tentang bagaimana hubungan Nasir dengan Persis atau Persatuan Islam. Alahan Panjang adalah kota di mana pengaruh gagasan-gagasan pembaharuan Islam telah dikenal luas pada masa itu. Di kota inilah Muhammad Nasir dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1908. Di kota ini, anak-anak terbiasa dengan belajar hidup mandiri dan menghayati nilai-nilai dasar Islam. Begitu pula dengan Nasir kecil. Kuatnya pengaruh gagasan-gagasan pembaharuan Islam dalam masyarakat Alahan Panjang menjadi pendorong Nasir untuk lebih mengenal gagasan-gagasan pembaharuan Islam di usianya yang masih dini. Pendidikan formal Nasir dimulai pada usia 8 tahun saat ia memasuki Hollands Inland School Adabiah Partikelir yang didirikan tanggal 23 Agustus 1915 oleh Haji Abdullah Ahmad, seorang tokoh pembaharu di Kota Padang. Masa belajar Nasir di sekolah ini tidak lama, hanya beberapa bulan sebab ia kemudian dipindahkan ayahnya ke sekolah HIS pemerintah yang sepenuhnya mengikuti sistem pendidikan barat atau pendidikan Belanda di Kota Solo. Disinilah fase awal interaksi Nasir dengan sistem kolonial. Setelah lulus sekolah di HIS tahun 1923, Nasir melanjutkan sekolahnya ke Mulo di Kota Padang. Di masa itu, siapapun yang bisa melanjutkan studi ke Mulo tentu bukan orang sembarangan. Pelajar Mulo tentu memiliki kelebihan dibanding orang lain. Setidaknya, ia seorang terpandang dalam masyarakat, memiliki kapasitas intelektual memadai, dan pasti mampu berbahasa Belanda dengan baik. Dengan menjadi siswa Mulo, pemahaman Nasir tentang sistem kolonial termasuk wataknya yang diskriminatif jauh lebih baik dari ketika masih sekolah di HIS Solo. Pada masa studinya di Mulo, Nasir bergabung dalam Pandu Nat Fiji dari perkumpulan Jong Islami Tenbon, semacam PII sekarang. JIB cabang Padang pada waktu itu diketuai Sanusi Pane yang kemudian terkenal sebagai sastrawan Indonesia yang utama. Jong Islami Tenbon memberikan latihan kepemimpinan dan kesadaran politik kepada Nasir sebagai aktivis yang memiliki integritas, dan bukan hanya Nasir. JIB juga banyak melahirkan tokoh-tokoh politik lain seperti Muhammad Rum, Prawoto Mangku Sasmito, Yusuf Wibisono, dan lain sebagainya. Poin kedua yang dibahas dalam sosialisasi politik Muhammad Nasir adalah saat Nasir di Bandung. Pada tahun 1927, Nasir pergi ke Bandung untuk melanjutkan studi formalnya di AMS, Al-Ghimni Middlebury School. Di sekolah inilah Nasir mulai menekuni ilmu pengetahuan barat. Nasir mempelajari berbagai aspek sejarah peradaban Islam, Romawi, Yunani, dan Eropa melalui buku-buku bahasa Arab, Prancis, dan Latin. Di usianya yang relatif belia, yaitu 21 tahun, Nasir telah menguasai 5 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Arab, Latin, dan 2 bahasa daerah yaitu Minangkabau dan Sunda. Dengan kemampuan bahasanya tersebut,
Nasir melakukan penjelajahan intelektual yang nyaris tanpa batas dan membentuknya menjadi manusia kosmopolitan. Hal yang paling mengesankan saat Nasir sekolah di AMS adalah ketika ia merasa berhasil mengungkapkan keburukan sistem kerja dalam pabrik gula di Jawa, yang dikemukakannya dalam makalah di hadapan teman-teman dan guru Belandanya. Dengan bukti-bukti akuratnya, Nasir menyangkal pandangan gurunya yang beranggapan bahwa sistem kerja kolonial di pabrik-pabrik gula di Jawa telah memberikan keuntungan kepada petani. Nasir beranggapan berbeda, bahwa yang memperoleh keuntungan bukanlah petani, melainkan para pemilik modal. Melalui bupati, mereka memaksa rakyat supaya menyewakan tanahnya kepada pabrik dengan sewa rendah. Nasir demikian kritis terhadap diskriminasi rasial sistem kolonial. Dan inilah perlawanan awal terhadap sistem kolonial yang dilakukan Nasir. Pengalaman tersebut membuka pikiran Nasir akan buruknya kolonialisme dan politik kolonial sehingga mendorong Nasir mempelajari politik lebih mendalam. Nasir menyadari untuk menumbangkan tirani kolonialisme sangat ditentukan oleh perjuangan-perjuangan politik. Oleh karena itu, Nasir merasa penguasaan ilmu politik menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Terjun dalam kancah politik tanpa bekal pengetahuan politik tidak hanya naif, tapi juga sama artinya dengan harakiri. Kenyataan ini membuat Nasir semakin tekun melahap buku-buku politik dan mulai tekun mengikuti pidato tokoh-tokoh politik ketika itu, seperti pidato Haji Agus Salim, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Nasir kembali memasuki organisasi JIB cabang Bandung tahun 1928 yang didirikan oleh Haji Agus Salim, Wiwoho Purbo Hadjojo, dan Samsul Rizal. Motivasi Nasir kembali memasuki JIB adalah karena prihatin terhadap pengaruh-pengaruh Barat di kalangan kaum pelajar. Ia melihat banyak pemuda-pemuda Muslim menampakkan corak berpikir dan bergaul kebarat-baratan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bangga mengidentifikasikan diri dengan orang Belanda. Islam di mata mereka seakan hina dan terbelakang, jauh dari kesan agama modern dan progresif. Nasir juga merasakan sendiri bagaimana besarnya pengaruh buku-buku Barat berbahasa Inggris, Belanda, dan lainnya yang menjadi penyebab atas keadaan tersebut. Dengan aktifnya Nasir di lembaga inti JIB, ia berusaha melakukan pendekatan dan menumbuhkan simpati kalangan kaum terpelajar terhadap Islam dan organisasi JIB. Nasir aktif dalam JIB sampai ia menyelesaikan sekolahnya di AMS tahun 1930. Berikutnya, poin ketiga yang dibahas dalam sosialisasi politik Muhammad Nasir dalam buku ini adalah bagaimana Nasir dan organisasi Persis atau Persatuan Islam. Semasa tinggal di Bandung, Nasir juga belajar pada tokoh utama Persis yaitu Ahmad Hasan. Persatuan Islam dibentuk tanggal 12 September 1943 oleh sekelompok muslim yang menaruh perhatian pada kajian dan kegiatan keagamaan. Ide pendirian organisasi ini awalnya berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri. Dan pada umumnya masalah reformasi Islam menjadi topik utama diskusi-diskusi yang diadakan oleh para pendiri Persis seperti Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus, dan Ahmad Hasan. Persatuan Islam muncul karakternya sebagai suatu kubu gerakan muslim modernis pada waktu dipimpin oleh Ahmad Hasan. Beliau adalah anggota Persis yang pandangan-pandangannya telah memberikan bentuk dan individualis yang jelas kepada persatuan Islam dan menempatkan secara nyata dalam tubuh modernis Muslim.
Dengan dipimpin oleh Ahmad Hasan, organisasi ini memiliki sifat yang militan dan membela prinsip-prinsip Islam. Federspiels menggolongkan Persis sebagai organisasi muslim fundamentalis yang memiliki kesamaan pandangan atau prinsip dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaat Islami di Pakistan. Nasir sebagai juru bicara pendidik dan anggota redaksi pembela Islam memiliki peranan yang sangat penting sehingga dapat memperkokoh posisi Persis dalam menghadapi ancaman eksternal seperti ancaman Christening politik yang dilancarkan oleh para misi Zending Christen dan pemerintah Belanda. Gerakan Kristenisasi oleh Zending Christen didukung oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka bersatu bahu-membahu untuk mengikis Islam dari Indonesia. Dukungan Belanda oleh Gubernur Jenderal Hindenburg terhadap gerakan Kristenisasi bukan hanya sekedar dukungan moral dan politik, namun juga berupa dukungan dana yang sangat besar. Kerjasama dan saling dukung-mendukungnya antara Zending Christen dengan kolonial Belanda memunculkan image di mata pribumi Muslim bahwa sangat sulit membedakan kejahatan kolonialisme dengan kejahatan Kristenisasi. Kejahatan kolonialisme dan Kristenisasi ibarat dua sisi tajam pada sebuah gunting, meski sisinya berbeda tapi tujuannya sama, yaitu menggunting kekuatan kaum muslimin. Oleh karena itu, tulisan-tulisan Nasir menghimbau dan membangkitkan kesadaran umat Islam akan bahaya yang sedang mereka hadapi. Dalam salah satu artikelnya, ia menyampaikan bahwa sesungguhnya sudah cukup lama kita umat Islam mendengarkan segala macam serangan kepada Islam. Ada cara yang halus dan ada cara yang kasar dari pihak politik Snok Hurhonye sampai kepada Kristen Protestan Kramer dan DS Christoffel dari Katolik Tanberg. Belum lagi dari murid-murid politikus Protestan dan Katolik itu menamakan mereka netral agama. Nah, itulah salah satu statement Nasir dalam sebuah majalah dengan nama Pembela Islam tahun 1929 sampai 1935 yang didirikan oleh Persis, yang kemudian keberadaan majalah ini dilarang oleh penguasa pada saat itu karena dianggap menyerang misi Kristen. Tantangan kristenisasi ini memberikan hikmah tersendiri bagi Nasir, karena secara ideologis dapat memperkuat anggota-anggota Persis dan memperkuat kesadaran politiknya bahwa kolonialisme menciptakan diskriminasi status dan posisi Islam di Indonesia. Buku yang ditulis oleh Ahmad Suhelma ini juga mencatat respon Nasir terhadap kalangan nasionalis atau netral agama atau nasionalis sekuler yang dipelopori oleh PNI dengan tokoh utamanya Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Bandung saat itu merupakan basis kekuatan PNI di Jawa. Rapat-rapat umum atau propaganda PNI sering diadakan untuk mengkampanyekan program-program dan merekrut anggota-anggota baru. Nasir sebagai aktivis Persis yang bermukim di kota yang sama, seringkali mengunjungi kegiatan propaganda radikal tersebut. Cita-cita radikal PNI seperti yang dipropagandakan oleh Insinyur Soekarno kadang-kadang membuatnya terperanjat karena sering terdengar ejekan-ejekan terhadap aturan-aturan Islam. Nasir juga seringkali menyaksikan pelecehan yang dilakukan oleh beberapa pemimpin puncak PNI terhadap beberapa tokoh Islam. Hal ini menyadarkan Nasir bahwa gerakan kebangsaan yang dipelopori Soekarno dan kawan-kawan mengandung bibit-bibit kebencian dan memandang enteng kepada Islam. Dalam kondisi demikian, tentu pertarungan antara kedua golongan tersebut sulit untuk dihindari. Pertarungan-pertarungan antara kedua golongan itu berakar pada
perbedaan tajam ideologi politik yang mereka yakini sebagai dasar perjuangan dan cita-cita bentuk negara yang akan dibangun kelak setelah kemerdekaan Indonesia tercapai. Nah, kawan-kawan, demikian buku ini menceritakan bagaimana sosialisasi politik Nasir. Dan pelajaran apa yang kalian bisa simpulkan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.